terkait apa eh, i- untuk penempatan kuliah, saya bisa jawab dulu nih karena kayaknya kalau untuk waktu sesi tanya jawab ini banyak sekali pertanyaan yang masuk, Mbak Anies. Mungkin dalam waktu dekat kita bikinkan sesi yang terkait coaching klinik. Ini pertanyaan-pertanyaan ini sudah bisa kita identifikasi dan juga kita update nanti di lamannya PPG. Itu akan ada terkait FAQ. Beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sering kali muncul akan kita masukkan di FAQ-nya tadi dan kita upload di websitenya PPG gitu. Jadi Bapak Ibu peserta yang mengikuti webinar ini nanti bisa melihat kembali di websitenya PPG untuk memperoleh informasi-informasi dari pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan. Tapi misalnya kalau terkait di penempatan kuliah nanti akan menjadi wewenang atau menjadi yang nanti akan menempatkan di LPTK mana itu adalah dari Direktorat PPG dan diupayakan sedekat mungkin dengan domisilinya dari peserta. Tapi ini juga akan berkaitan juga dengan kapasitas penyelenggara di LPTK-nya. Tetapi untuk yang menjadi penanggung jawab atau yang berwenang untuk menempatkan mahasiswa mau kuliah di mana itu adalah di Direktorat. Sedangkan untuk penempatan pengabdian setelah lulus, ini memang rencananya adalah untuk mengisi di formasi-formasi yang kosong atau misalnya di daerah-daerah yang memang masih kekurangan guru, sehingga untuk formasi-formasi seperti yang mau pensiun itu banyakkan di PGSD, kuota sekaligus menjawab yang kuota memang kita akan berikan kuota yang banyak untuk yang di PGSD mengingat kebutuhan guru PGSD itu cukup banyak setiap tahunnya. Jadi yang kita mungkin akan merekrut banyak adalah dari guru-guru yang lulusan PGSD. Itu. Kemudian kalau untuk bidang studinya silakan dimasukkan yang S1-nya dulu. Kemudian kalau misalnya mau diinformasikan sebagai agar bisa menjadi tambahan informasi bagi pewawancara, silakan mungkin bisa juga dimasukkan di misalnya sudah S2. Itu Mbak Agnes. Pak Fajar sama Mbak. Baik, terima kasih Pak Misbah. Mudah-mudahan menjawab dari pertanyaan pada slide ini. Mungkin bisa lanjut ke slide berikutnya. Baik. Apakah PPG yang bukan beasiswa ada dibuka biaya mandiri? Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana jika nilai IPK yang di web dengan transkrip berbeda? Pertanyaan ketiga, saya mahasiswa lulusan PGSD tahun 2021, kebetulan sudah mengajar di salah satu SD swasta di Jakarta, tetapi belum masuk Dapodik. Rencananya awal tahun ajaran baru ini akan masuk Dapodik. Apakah jika saya sudah daftar dan lolos seleksi PPG Project ini tidak bermasalah dengan masuknya saya di Dapodik? Mungkin Bu Yulidia bisa menjawab ya Mbak Ani. Ya. Baik, terima kasih Mbak Anyes. Mohon izin Pak Misbah, Mas Fajar menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat PPG kita siang hari ini. Terkait pertanyaan pertama, apakah PPG yang bukan beasiswa itu ada dibuka? Untuk yang mandiri ya Pak ya. Untuk yang mandiri itu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk tahun ini tidak membuka. Jadi PPG Prajabatan 2022 yang diselenggarakan oleh Dijen GTK itu semuanya full beasiswa biaya pendidikan. Demikian. Untuk yang mandiri, Kemdikbudristek tidak membuka. Seperti itu. Lalu yang kedua, bagaimana jika nilai IPK yang di web berbeda dengan transkrip? Nah, banyak kasus nih yang muncul seperti ini ya, sahabat PPG ya, untuk masa pendaftaran ini. Jika terjadi perbedaan data antara yang dipegang di transkrip pada transkrip yang Bapak sahabat PPG pegang dengan IPK yang muncul di laman pendaftaran kami, itu bisa melakukan koordinasi atau klarifikasi ke admin PD Dikti di perguruan tinggi yang menerbitkan ijazah dan transkrip sahabat PPG semua, seperti itu. Namun nanti dari teman-teman dari Bapak Ibu admin dari PD Dikti akan membantu juga
dalam menyampaikan melihat menyampaikan sebenarnya yang benar tuh seperti apa gitu ya. Maksudnya harus disesuaikan, berarti kan ya kalau ada perbedaan yang tertampil di transkrip dan ijazah harusnya sesuai, itu juga harus sesuai juga di PD Dikti. Jadi sahabat PPG bisa langsung untuk melakukan klarifikasi ke admin PD Dikti di perguruan tinggi masing-masing begitu. Tapi memang perlu diingat bahwa proses proses penyesuaian data itu memang tidak mudah dan ada waktunya. Nah, itu mohon semangat saja untuk melakukan penyesuaiannya. Nanti selama masa pendaftarannya masih ada, masih tetap terbuka buat sahabat PPG untuk melakukan pendaftaran begitu. Lalu yang pertanyaan ketiga, saya mahasiswa lulusan PPG 2001, kebetulan mengajar, tapi belum masuk Dapodik. Nah, rencana awal tahun ajaran baru akan dimasukkan, begitu ya. Nah, ini juga memang ada banyak pertanyaan yang seperti itu ya. Jadi pada saat kita melakukan pembukaan pendaftaran ini, dia memang tidak masuk ke Dapodik dan itu tuh bisa untuk melakukan pendaftaran. Namun memang jika nanti akan ada rencana untuk masuk ke Dapodik, itu kan artinya nanti sudah mengunci ya sahabat PPG ya. Jika sudah masuk ke data Dapodik, berarti sahabat PPG sudah menjadi guru di situ. Nah, nanti di situ akan lagi khawatirnya akan ada masalah dalam perkuliahan kita, karena perkuliahan kita ini kan waktunya cukup padat ya, secara blended dan PPL-nya juga itu di sekolah mitra secara luring seperti itu. Nah, khawatirnya jika nanti sudah tercatat sebagai guru, itu akan menyulitkan sahabat PPG untuk melakukan perkuliahan, karena perkuliahan ini kan sifatnya beasiswa dan nanti akan ada perjanjian kerjasama yang akan kami sodorkan kepada mahasiswa yang nantinya akan ditetapkan menjadi mahasiswa PPG. Nah, itu nanti akan ada beberapa kewajiban, hak, dan juga sanksi yang harus dipahami dan dijalankan seperti itu. Jadi monggo saja itu pilihan lagi, kami serahkan semuanya ke sahabat PPG semua. Tapi untuk saat ini memang untuk mekanisme yang bisa mendaftar itu hanya yang belum terdaftar sebagai guru dan kepala sekolah di Dapodik. Selebihnya bisa seperti itu. Silakan, Mbak. Ya, baik. Terima kasih Mbak Fani yang telah menjawab pertanyaan ini. Mungkin selanjutnya untuk slide terakhir. Oke. Baik, saya baru saja lulus pada saat ini baru memiliki surat keterangan lulus, namun di data PD Dikti masih belum lulus. Bagaimana solusi saya agar bisa mendaftar? Yang pertanyaan kedua, untuk CPNS, apakah bisa ikut PPG Prajabatan? Apakah bisa apabila pada tes substansi lokasinya bisa disesuaikan dengan tempat dia berada? Mungkin dari Pak Fajar mungkin bisa bantu menjawab. Baik, mohon izin menjawab beberapa. Yang pertama, tadi ada pertanyaan yang di slide pertama untuk pendidikan terakhir ya. Kalau jenjang pendidikan terakhir bisa diisi sesuai dengan yang ada. Kalau S2 bisa diisi S2. Namun untuk data di PD Dikti-nya saat validasi ya, karena ini akan terkait dengan pemilihan bidang studi PPG, silakan diisi data NIM sesuai dan perguruan tinggi S1 atau D4-nya ya Bapak dan Ibu ya, sahabat PPG. Jadi ini akan terkait karena memang syaratnya adalah S1-nya atau D4 ya. Jadi itu. Kemudian untuk yang pertanyaan di sesi 3 yang ini, yang nomor 1, memang kami mengacunya kepada data di PD Dikti Bapak dan Ibu, sehingga memang kalau memang statusnya belum lulus tentunya masih belum memenuhi syarat ya. Jadi yang bisa lanjut adalah yang di data PD Dikti sudah tertera sudah lulus, kemudian dia IPK-nya juga 3,0 minimal ya, dan sebelumnya tentunya sudah lolos duluan waktu validasi NIK ya. Jadi validasi NIK umurnya tidak melebihi batas maksimalnya, maka artinya ini akan bisa lanjut. Kemudian terkait yang CPNS ini saya kurang paham, namun kalau saya bicara secara data, apabila ini terdata di Dapodiknya bukan sebagai guru, ya, maka dia bisa melakukan proses pendaftaran PPG Prajabatan ya.
apabila terdata bukan sebagai guru, syarat-syarat lainnya memenuhi, maka tentunya bisa mendaftar PPG Prajabatan. Kalau secara data, ya, mungkin nanti bisa ditambahkan secara kebijakan, Bu Fani atau Pak Misbah. Kemudian untuk lokasi tes substantif, silakan pendaftar bisa memilih provinsi, ya, di situ ada provinsinya. Silakan dipilih provinsinya saja karena memang apa yang dipilih nanti adalah provinsinya, bukan tidak ada pilihan lokasi detailnya, ya. Jadi silakan dipilih mau ikut yang di provinsi mana. Kurang lebih seperti itu, Mbak Agnes.